Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Ardana dengan NIM H0712311027. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi mengenai pada mata kuliah basis data. Saya akan membahas mengenai pertama itu pengertian dan manfaat penerapan basis data. Lalu kemudian kedua adalah konsep pemodelan basis data. Kemudian yang ketiga adalah elemen-elemen yang ada pada penyusunan IRD. Kemudian yang keempat adalah konsep ketergantungan fungsional atribut. Kemudian yang kelima adalah normalisasi sistem basis data. Nah, baik, di sini yang pertama kali kita sebelum lanjut pada materi yang lebih dalam lagi, di sini kita harus tahu terlebih dahulu apa itu basis data. Nah, basis data tersebut ialah atau biasa disebut dengan database, itu adalah kumpulan data yang terorganisir dan tersimpan secara sistematis dalam media penyimpanan komputer sehingga bisa diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Nah, secara sederhana, basis data itu eh, adalah sebagai ada bisa dianggap sebagai apa, sistem penyimpanan informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengorganisir dan mengakses data secara cepat dan efisien. Basis data sangat penting di era digital saat ini karena jumlah data yang terus meningkat dan kebutuhan untuk mengelola, menyimpan, serta mengolahnya secara efektif. Nah, pengolahan basis data bisa dilakukan melalui perangkat lunak khusus yang biasa disebut dengan DBMS atau Database Management System. Itu bisa seperti MySQL, Oracle, PostgreSQL, dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian manfaat penerapan dari basis data ini. Nah, yang pertama adalah efisiensi penyimpanan data. Nah, seperti apa itu efisiensi penyimpanan data? Nah, basis data ini bisa membantu dalam mengelola data secara lebih efisien, bisa menghindari duplikasi dan memanfaatkan ruang penyimpanan dengan lebih baik. Hal ini memungkinkan penyimpanan dalam jumlah besar tanpa memerlukan kapasitas fisik yang besar. Nah, kemudian yang kedua adalah kemudahan akses dan pemrosesan data. Nah, data yang disimpan dalam basis data dapat diakses dan diproses dengan cepat dan mudah oleh berbagai pengguna. Pengguna dapat mencari data tertentu, memperbarui informasi, atau memproses data dengan lebih cepat dibandingkan dengan penyimpanan secara manual. Nah, yang kemudian adalah keamanan data. Nah, basis data memungkinkan penerapan sistem keamanan yang ketat. Hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses, memodifikasi, atau menghapus data. Pengelolaan hak akses ini memberikan perlindungan terhadap data penting dan sensitif dari pihak yang tidak berwenang. Nah, lalu manfaat yang keempat, konsistensi dan integritas data. Nah, penggunaan basis data memastikan bahwa data yang tersimpan konsisten dan terintegrasi dengan baik. Sistem DBMS atau Database Management System ini memungkinkan aturan yang mencegah terjadinya data yang tidak valid atau bertentangan. Sebagai contoh, sistem akan mencegah. Kemudian konsep pemodelan basis data. Nah, ada tiga tahapan pemodelan basis data. Nah, yang pertama itu adalah model konseptual. Nah, tapi pertama itu kita harus tahu dulu apa itu pemodelan basis data. Nah, pemodelan basis data adalah proses mendesain struktur data yang akan disimpan dalam suatu sistem basis data. Nah, model data ini merepresentasikan objek-objek dunia nyata beserta hubungan antar objek tersebut dalam bentuk yang mudah dipahami dan dapat diimplementasikan ke dalam sistem basis data. Nah, proses modelan ini sangat penting untuk memastikan bahwa data dapat diorganisir dengan baik, terintegrasi dengan baik, dan efisien dalam penggunaannya. Kemudian, nah ini tahapannya. Ada tiga tahapan pemodelan basis data. Nah, yang pertama itu model konseptual. Nah, apa itu model konseptual? Nah, model konseptual adalah tahap pertama dalam pemodelan basis data yang lebih berfokus pada representasi semantik data. Nah, pada tahap ini desain basis data dikembangkan dengan menggambarkan entitas, atribut,
dan hubungan di antara eh, yang lainnya tanpa mempertimbangkan aspek teknis implementasi. Nah, salah satu teknik yang paling umum digunakan adalah Entity Relationship Diagram atau bisa disingkat dengan ERD yang menggambarkan entitas atribut dan relasi. Nah, baik, entitas itu apa? Adalah itu sebuah objek dunia nyata yang ingin direpresentasikan dalam basis data, misalnya seperti pelanggan, produk, pesanan. Nah, itu merupakan entitas yang ada di ruang lingkup, bisa di bisa dibilang di ruang lingkup toko atau restoran. Nah, kalau di restoran itu berarti entitasnya bisa bisa ditentukan seperti pesanan, pelanggan, transaksi, dan lain-lain. Nah, itu tergantung bagaimana operasional dari ruang lingkup yang ingin kita uh, buat database-nya. Nah, kemudian atribut. Atribut adalah karakteristik dari entitas. Nah, misalnya eh, nama pelanggan, harga produk. Nah, atribut ini merupakan cabang dari entitas. Nah, jadi misalnya entitas kita pilih pelanggan. Nah, pelanggan itu berarti punya atribut nama pelanggan. Pasti ada nama pelanggan, kemudian eh, tanggal lahirnya, seperti itulah. Kemudian relasi. Nah, adalah hubungan antar entitas, kayak misalnya pelanggan melakukan pesanan, kemudian pelanggan juga melakukan transaksi, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah model logis. Nah, model logis itu adalah representasi detail dari struktur data, jadi dia lebih detailnya. Nah, yang dikembangkan dari model konseptual, tetapi lebih mendekati bentuk yang bisa diimplementasikan dalam DBMS. Nah, pada tahap ini, desainer mulai mempertimbangkan struktur basis data dengan memperhatikan jenis-jenis data dan hubungan yang lebih spesifik. Nah, itu seperti kita menentukan kunci utama atau primary key dan kunci asing atau bisa bilang foreign key, serta tipe data yang akan digunakan untuk setiap atribut. Nah, pada model logis ini ya seperti jelaskan bahwa kita mulai menentukan tipe data dari setiap variabel ataupun atribut daripada entitas tersebut. Misalnya nama pelanggan, tipe datanya itu kita bisa tentukan string. Itu kalau di dalam pemrograman itu kita bisa langsung biasa varchar, variable karakter. Nah, model ini biasanya menggunakan konsep relation model yang memetakan entitas dan relasi ke dalam tabel-tabel dalam basis data relasional. Sebagai contoh, entitas pelanggan mungkin diterjemahkan ke dalam tabel pelanggan dengan kolom-kolom. Nah, seperti ID pelanggan. Nah, ID pelanggan itu bisa kita jadikan sebagai primary key. Kemudian nama. Nama itu kita eh, hanya sebagai atributnya. Kalau ID pelanggan itu kita primary. Dan kemudian bisa kita tambah mungkin alamat dari si pelanggan. Nah, kemudian yang ketiga adalah model fisik. Nah, model fisik adalah tahap terakhir di mana model logis diimplementasikan ke dalam struktur fisik basis data. Pada DBMS yang dipilih, pada tahap ini desainer menentukan bagaimana data akan disimpan di disk atau di sebuah direktorat penyimpanan. Indeks apa yang digunakan, partisi data, dan strategi optimasi lainnya untuk meningkatkan kinerja. Nah, lalu kemudian komponen utama dalam pemilihan basis data. Nah, ini dia komponen utama dalam basis data. Saya sudah telah jelaskan sebelumnya, itu ada entitas dan atribut. Nah, bagaimana itu entitas adalah sebuah representasi objek nyata atau konsep yang penting bagi sistem. Nah, seperti kita lihat di gambar ini, yang menjadi entitas di sini, nah seperti IT assets. Nah, di sini IT assets itu dia punya aset ID yang merupakan PK. PK itu adalah primary key. Kemudian aset tipe code itu di sini FK itu foreign key. Nah, kemudian ada lagi variabel lainnya description, kemudian other details. Nah, di sini ada sebuah garis penghubung. Nah, ini kita sebut sebagai relasi atau hubungan. Bagaimana antar tabel itu berelasi. Nah, di sini
bisa kita lihat di sini ada tiga, seperti gambar tiga jari, kemudian di sini ada satu. Nah, ini menandakan bagaimana hubungan IT assets dengan aset type, yang kita bisa sebut itu sebagai cardinality and participation. Nah, di sini yang tiga jari ini menandakan bahwa aset type itu bisa banyak mengirim data ke IT assets. Namun IT assets itu bisa memiliki banyak aset type. Kemudian aset type itu punya relasi dengan IT assets. Artinya IT assets itu artinya ini one to many. Di sini IT asset itu one, kemudian aset types itu many. Artinya IT assets bisa memiliki banyak aset type. Nah, sama seperti ini IT assets. Nah, IT asset inventory. Nah, di sini seperti IT asset inventory itu bisa banyak memiliki IT assets seperti itu. Kemudian tujuan pemodelan basis data. Nah, tujuan pemodelan basis data ini yaitu meningkatkan organisasi data. Nah, pemodelan basis data membantu merancang struktur data yang terorganisir, membuat data itu lebih mudah diakses, dipahami, dan dikelola. Yang kemudian yang kedua adalah kita bisa meningkatkan konsistensi dan keakuratan data. Nah, di sini artinya kita dengan memodelkan basis data, hubungan antar data dapat terstruktur dengan baik, sehingga mengurangi duplikasi dan meningkatkan konsistensi serta keakuratan. Nah, artinya kalau kita punya model basis data yang sudah terkonsep dengan baik, nah itu kita berarti bisa meningkatkan sebuah keakuratan data yang tentu bisa bekerja dengan lebih baik lagi. Nah, kemudian dapat mengoptimalisasi kinerja sistem. Nah, model fisik yang baik tentu memastikan bahwa data tersimpan dan diakses dengan cara yang optimal. Nah, meminimalkan proses waktu pemrosesan dan penggunaan sumber daya. Artinya dengan pemodelan basis data yang baik itu bisa melakukan optimalisasi kinerja sistem. Artinya bisa bekerja dengan efisiensi dan efektif, dan tentu itu cepat. Kemudian yang keempat, mendukung keamanan dan integritas data. Nah, melalui model data yang baik, desainer dapat menentukan kontrol akses dan aturan integritas yang kuat untuk menjaga keamanan dan validasi data. Kemudian seperti kita bisa simpulkan bahwa pemodelan data ini merupakan sebuah aspek penting dalam pengembangan sistem basis data, dimulai dari tahap konseptual hingga tahap fisik. Sini tentu membantu merancang struktur yang efisien, aman, dan optimal untuk pengolahan data. Nah, kemudian mari kita lanjut ke elemen-elemen penyusun ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, elemen-elemen penyusun ERD. Nah, baik, kita tahu dulu konsep dari ERD ini apa. Nah, ERD ini adalah sebuah alat grafis, artinya alat eh, grafis, artinya grafik ya. Jadi gambar yang digunakan. Nah, artinya ini ERD ini sebuah gambar yang digunakan untuk kita memodelkan struktur basis data, model basis data yang kita buat eh, pada level konseptual. Nah, ERD ini menggambarkan eh, bagaimana entitas, atribut, dan hubungan antar dalam suatu sistem, serta bagaimana data-data ini terorganisir. Nah, untuk membangun ERD yang baik, ada beberapa elemen utama yang kita perlu pahami. Nah, seperti saya sudah jelaskan pada uh, pembahasan materi sebelumnya, entitas ini merupakan sebuah dasar komponen dari basis data. Dan entitas ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu entitas kuat dan entitas lemah. Nah, entitas kuat atau strong entity ini sebuah entitas yang keberadaannya tidak bergantung pada entitas lain. Contohnya, entitas pelanggan bisa eksis tanpa tergantung pada entitas lain. Nah, misalnya entitas pelanggan kita hubungkan dengan entitas transaksi. Nah, entitas transaksi tidak bisa berdiri sendiri tanpa
adanya entitas pelanggan. Nah, makanya bisa disebut bahwa entitas pelanggan ini eh, merupakan entitas yang kuat. Nah, kemudian entitas transaksi ini adalah entitas yang lemah karena dia membutuhkan sebuah entitas lain untuk bisa bekerja seperti itu. Nah, kemudian entitas lemah seperti yang saya sudah saya jelaskan tadi. Entitas lemah ini keberadaannya bergantung pada entitas lain. Nah, seperti contoh lainnya seperti apa ya? Pesanan. Nah, detail pesan misalnya pesanannya, pesanan tertutup di dalamnya ada detail pesanan. Nah, entitas pesanan ini entitas detail pesanan ini bergantung pada entitas pesanan karena apabila detail pesanan saja yang berdiri, maka tidak bisa bekerja pada sebuah sistem basis data. Makanya detail pesanan ini bergantung pada entitas pesanan karena tidak dapat berdiri sendiri. Yang kemudian kedua adalah atribut. Nah, atribut itu adalah sebuah karakteristik atau properti yang menjelaskan suatu entitas atau hubungan. Artinya, atribut ini seperti apa yang dimiliki dari entitas. Nah, seperti itu. Nah, ada juga beberapa jenis atribut. Ada atribut sederhana, ada atribut komposit, ada atribut multi value, ada atribut kunci atau keep atribut. Nah, atribut sederhana atau simple atribut itu atribut yang tidak dapat dipecah menjadi bagian yang lebih kecil. Misalnya nama atau kode pelanggan. Nah, itu tidak bisa dipecah. Nah, kemudian yang kedua atribut komposit atau komposit atribut. Nah, atribut yang terdiri dari beberapa sub atribut. Contoh alamat. Nah, alamat itu bisa dipecah menjadi jalan, kota, kode pos, dan lain-lain. Nah, kemudian atribut multivalued. Nah, atribut yang dapat memilih lebih dari satu nilai. Contohnya atribut nilai telepon pada entitas pelanggan yang mungkin memiliki lebih dari satu nomor. Nah, itu bisa disebut sebagai atribut multivalue, artinya atribut yang punya banyak nilai. Nah, kemudian ada atribut kunci atau key atribut. Nah, atribut yang secara unik, atribut ini eh, punya tipe yang unik, secara unik mengidentifikasi entitas, contohnya kode pelanggan. Nah, sebagai atribut kunci pada entitas pelanggan. Nah, kemudian yang ketiga adalah relasi atau relationships. Nah, contoh dari relasi itu seperti yang sebelumnya, misalnya entitas pelanggan dengan pesanan. Nah, dia punya relasi yang berupa pelanggan bisa melakukan pesanan. Melakukan di sini itu merupakan relasi. Misalnya juga eh, relasi pelanggan pelanggan dengan menu. Nah, relasi pelanggan dengan entitas menu berarti pelanggan bisa memilih menu. Nah, memilih artinya relasi bagaimana pelanggan dengan menu itu bekerja. Seperti itu. Nah, relasi juga memiliki atribut sendiri, terutama jika relasi itu informasi tambahan, misal relasi antara karyawan dan proyek. Nah, relasi dapat memiliki atribut jam kerja yang menunjukkan berapa jam karyawan tersebut bekerja pada proyek tertentu. Kemudian yang keempat adalah kardinalitas atau cardinality. Nah, apa itu kardinalitas? Kardinalitas itu menunjukkan jumlah entitas yang dapat berpartisipasi dalam suatu relasi. Kardinalitas menggambarkan hubungan kuantitatif antar entitas. Nah, contoh, satu pelanggan bisa melakukan banyak pesanan. Nah, kardinalitasnya itu satu. Nah, setiap pesanan hanya bisa memiliki satu pelanggan. Namun itu tidak bisa bisa apa namanya one to one, bisa juga one to many. Itu tergantung dari seperti saya jelaskan sebelumnya, tergantung dari operasional dari ruang lingkup yang kita ingin buat sistem database-nya. Nah, jenis kardinalitas itu adalah one to one. Setiap entitas di suatu sisi relasi berhubungan dengan tepat satu entitas di satu sisi lainnya. Misalnya setiap orang hanya memiliki satu nomor KTP. Nah, seperti itu. Itu one to one. Kemudian one to many.
Satu entitas di satu sisi relasi dapat berhubungan dengan banyak entitas di sisi lainnya. Misalnya, satu pelanggan dapat melakukan banyak pesanan. Seperti itu. Kemudian many to many. Banyak entitas di satu sisi relasi dapat berhubungan dengan banyak entitas di sisi lainnya. Misalnya, banyak siswa dapat mengambil banyak pelajaran. Itu one many to many. Artinya, entitas siswa dengan entitas mata pelajaran itu punya relasi bahwa banyak siswa itu dapat mengambil banyak mata pelajaran. Berarti kardinalitasnya itu many to many. Lalu yang kelima adalah partisipasi atau participation. Nah, apa itu partisipasi? Nah, partisipasi itu artinya menunjukkan apakah keberadaan entitas dalam relasi itu bersifat wajib atau opsional. Namun ada beberapa jenis partisipasi. Ada mandatory participation, ada optional participation. Nah, mandatory participation itu adalah suatu entitas harus berpartisipasi dalam suatu relasi. Seperti contohnya, setiap pesanan harus memiliki setidaknya satu pelanggan. Itu kan misalnya tidak mungkin setiap pesanan itu ada pesanan yang tidak memiliki pelanggan. Nah, itu berarti nggak mungkin bisa bekerja seperti itu, nggak mungkin bisa bekerja lah seperti itu. Jadi setiap pesanan itu harus memiliki setidaknya satu pelanggan. Nah, itu mandatory participation. Nah, kalau optional participation itu suatu entitas mungkin berpartisipasi atau tidak dalam suatu relasi. Contoh, seorang karyawan mungkin tidak memiliki proyek yang sedang dikerjakan. Nah, itu optional. Tidak semua karyawan itu memiliki proyek yang ia kerjakan. Dan ada juga seorang karyawan yang memiliki proyek yang sedang dikerjakan. Nah, itu optional. Nah, partisipasi ini sering digambarkan dengan garis penuh untuk partisipasi wajib. Kemudian untuk partisipasi opsional itu dia garis putus-putus. Seperti itu. Nah, kemudian kelima ada kunci utama dan kunci asing atau primary key dan foreign key. Nah, primary key atau kunci utama ini eh, atribut atau kombinasi atribut yang secara unik. Artinya apa maksudnya ini secara unik? Artinya primary key itu dia tidak ada duplikatnya, makanya disebut sebagai unik. Artinya setiap primary key itu punya berbeda-beda informasinya, seperti itu. Dia tidak ada duplikatnya, tidak bisa duplikat. Nah, yang secara unik itu mengidentifikasi entitas dalam sebuah tabel atau relasi. Nah, setiap entitas harus memiliki kunci utama. Nah, contohnya pelanggan, entitas pelanggan, tentu dia punya kunci utama itu ID pelanggan. Nah, ID pelanggan ini tidak mungkin double. Makanya jika kita ingin melakukan penyetelan pada atribut kunci utama, kita harus uh, men-settingnya dengan primary key. Nah, kemudian foreign key atau disebut kunci asing dalam bahasa Indonesia, itu adalah atribut dalam satu entitas yang digunakan untuk menghubungkan entitas tersebut dengan entitas lain. Nah, ini current key ini untuk menghubungkan entitas yang satu dengan entitas lain. Kita misalnya entitas pelanggan, dia punya ID pelanggan. Nah, pada sisi lain eh, kita bisa menyambungkannya dengan pada entitas pesanan. Di entitas pesanan juga kita tentu harus membuat sebuah atribut ID pelanggan, di mana pasti pesanan itu punya pelanggan, makanya harus dihubungkan dengan ID pelanggan. Nah, seperti contohnya. Nah, lalu materi selanjutnya adalah konsep ketergantungan fungsional atribut. Nah, contoh ketergantungan fungsional ini seperti kita lihat pada gambar. Nah, misalkan pada tabel pelanggan yang berisi data berikut, ID pelanggan, nama pelanggan, alamat. Nah, dari tabel ini, ID pelanggan, nama pelanggan, atribut nama pelanggan secara fungsional bergantung pada ID pelanggan, karena setiap ID pelanggan yang unik menentukan satu nama pelanggan yang unik. Kemudian ID pelanggan dengan alamat. Nah, alamat juga secara fungsional bergantung pada ID pelanggan, karena setiap pelanggan hanya memiliki satu alamat, seperti itu. Nah, konsep ketergantungan fungsional ini adalah menggambarkan bagian hubungan antar atribut di dalam sebuah tabel.
di mana nilai suatu atribut atau kumpulan atribut dapat menentukan nilai atribut lainnya. Hal ini penting untuk memastikan integritas data, mengurangi duplikasi dan mendesain basis data yang secara efisien. Kemudian ada pun jenis-jenis dari ketergantungan fungsional. Nah, yang pertama adalah ketergantungan fungsional penuh. Nah, ketergantungan fungsional penuh itu terjadi ketika atribut non kunci bergantung sepenuhnya pada atribut kunci utama. Artinya tidak ada subset dari kunci utama yang menentukan atribut non kunci secara unik. Kemudian yang kedua adalah ketergantungan fungsional sebagian. Nah, ini terjadi ketika atribut non kunci bergantung hanya pada sebagian dari kunci utama. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketergantungan transitif atau transitive dependency. Ketergantungan transitif terjadi ketika ada hubungan fungsional secara tidak langsung antara atribut melalui atribut lain. Kemudian yang keempat ada ketergantungan fungsional trivial functional dependent. Nah, ketergantungan trivial terjadi ketika atribut B adalah subset dari atribut A. Ini berarti setiap atribut akan selalu bergantung pada dirinya sendiri yang bersifat trivial atau tidak signifikan. Kemudian yang kelima ada ketergantungan fungsional non-trivial atau non-trivial functional dependency. Nah, ketergantungan fungsional non-trivial terjadi ketika atribut A secara unik menentukan B, tetapi B bukan bagian dari A. Nah, contohnya itu dalam tabel mahasiswa. Dalam tabel mahasiswa ada NIM, nama alamat. Nah, alamat adalah ketergantungan non-trivial karena alamat bukan bagian dari NIM. Seperti itu. Nah, kemudian terutama adalah normalisasi sistem basis data. Nah, normalisasi ini kita harus tahu ya, normalisasi adalah sebuah proses sistematis untuk mengorganisasi data dalam basis data itu dengan tujuan mengurangi redundansi atau duplikasi dan meningkatkan integritas data. Nah, proses normalisasi ini dilakukan melalui beberapa tahap yang disebut dengan bentuk normal atau normal forms. Nah, di mana setiap tahap atau bentuk normal mengatasi masalah tertentu dalam desain basis data. Dengan normalisasi, basis data menjadi lebih efisien, memudahkan pemeliharaan, dan mengurangi terjadinya anomali saat memasukkan pembaruan atau menghapus data. Nah, tujuan dari normalisasi ini yang pertama adalah mengurangi redundansi data atau mengurangi duplikasi data. Nah, sehingga eh, tidak ada data yang tersimpan lebih dari satu tempat. Kemudian yang kedua meningkatkan integritas data. Nah, di sini kita memastikan bahwa data yang tersimpan itu konsisten dan akurat. Kemudian meminimalkan anomali data. Nah, kita tentu kalau misalnya punya anomali data harus kita hilangkan. Itu karena itu akan menjadi masalah. Nah, menghilangkan anomali atau masalah yang dapat terjadi selama operasi insert, update, atau delete. Kemudian menyederhanakan struktur tabel. Nah, ini kita memecah tabel besar yang berisi banyak atribut menjadi tabel yang lebih rinci dan lebih spesifik. Nah, anomali dalam basis data. Anomali adalah masalah yang biasa muncul karena desain basis data yang buruk. Nah, ada 3 jenis anomali yang bisa kita atasi dengan normalisasi. Anomali insert terjadi ketika penyusipan data baru memerlukan informasi tambahan yang sebenarnya tidak relevan. Contohnya tuh saat menambahkan data produk, kita mungkin perlu memasukkan informasi pemasok meskipun belum ada transaksi dengan pemasok tersebut. Kemudian anomali update pembaruan terjadi ketika pembaruan data di suatu tempat mengharuskan perubahan di beberapa tempat lain. Contoh jika informasi pemasok berubah, semua baris yang berkaitan dengan pemasok itu di seluruh basis data harus diperbarui. Kemudian yang ketiga anomali delete atau penghapusan. Itu terjadi ketika penghapusan data menyebabkan hilangnya informasi yang sebenarnya tidak ingin dihapus. Nah, jika kita menghapus data pesanan tertentu mungkin tidak secara sengaja juga menghapus data pemasok yang terkait. Seperti itu. Nah, ini bentuk normal pertama dari atau I1 in F. Nah, sebenarnya kita lihat ID pelanggan nomor 1, nama pelanggan Budi, nomor teleponnya itu ada 2.
Nah, setelah dinomorasikan ke 1NF, ini dia ID pelanggan menjadi dua dengan nomor telepon yang berbeda. Nah, ini bentuk normal pertama ini, setiap kolom dalam tabel harus berisi nilai unggul atau atomik, tidak boleh ada kelompok berulang. Nah, ini contoh misalnya dalam tabel pelanggan, jika ada kolom yang menyimpan lebih dari satu nomor telepon dalam masa terus baris, tabel tersebut tidak dalam bentuk satu one in F. Setiap nomor telepon harus disimpan di baris yang terpisah. Kemudian ada bentuk normal kedua. Nah, menurut bentuk normal kedua ini, tabel sudah dalam bentuk 1NF dan setiap atribut kunci bergantung secara fungsional penuh pada kunci utama. Tidak boleh ada ketergantungan fungsional sebagian. Nah, tujuan ini adalah menghilangkan ketergantungan fungsional sebagian, terutama dalam tabel yang memiliki kunci komposit. Nah, contoh pada gambar ini, jika kita memiliki tabel penjualan dengan kunci komposit atau ID pelanggan, ID produk, dan atribut harga hanya bergantung pada ID produk, maka tidak maka tabel tidak berada dalam bentuk 2NF. Untuk memperbaiki ini, kita harus memisahkan data harga ke dalam tabel produk terpisah. Nah, seperti kita lihat sini ya gambarnya. Sini tabel pelanggan terpisah dengan tabel produk. Seperti itu. Nah, baik, sekian itu adalah pembahasan dari materi yang bisa saya presentasikan. Uh, Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.